Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. siapa dengan Bapak siapa? Ya baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan funduskopik pada Bapak. Jadi pemeriksaan sendiri akan menggunakan alat berupa oftalmoskop. Jadi nanti akan saya arahkan cahaya ke mata Bapak dan mungkin akan sedikit terasa tidak nyaman. Dan nanti sebelumnya saya akan meneteskan obat tetes midriatil 1% untuk melebarkan dari pupilnya. Dan efeknya nanti mungkin penglihatannya penglihatan akan sedikit buram, tidak jelas sekitar 3-4 jam. Nanti setelah itu normal kembali. Apakah Bapak bersedia? Ya Pak, jika bersedia silakan Bapak berbaring di bisa duduk. Saya akan cuci tangan dan persiapan alat terlebih dahulu ya Pak. Ya, kemudian kita siapkan dari midriatil 1% ya. Pak, ini saya akan teteskan midriatil 1% pada mata Bapak ya Pak. Permisi ya Pak. Kemudian setelah itu kita tunggu sekitar 20 menit sampai pupilnya melebar. Apabila pupilnya sudah melebar, kita bisa melakukan pemeriksaannya. Ya baik Pak, ini saya akan melakukan pemeriksaan refleks fundus pada Bapak. Pertama, bersedia? Baik Pak, sebelumnya kita siapkan alat oftalmoskop. Ya, untuk pemeriksaan alat oftalmoskop ini pertama kita akan periksa pada mata kanan. Pada pemeriksaan mata kanan ini kita melihat dengan mata kanan juga. Kemudian pertama kita arahkan dari kita setel terlebih dahulu dari roda lensanya, kita posisikan pada posisi 0. Apabila sudah, kita arahkan cahaya oftalmoskop sekitar 50 cm dari mata pasien. Kemudian setelah itu kita suruh pasien untuk melihat jauh ke depan. Pak, bisa melihat jauh ke depan Pak? Baik. Kemudian kita periksa juga dengan mata kanan kita. Kita periksa dari refleks fundusnya, kita periksa apakah terdapat warna merah cemerlang mengisi seluruh pupil atau tidak. Apabila terdapat, maka ditandakan refleks fundus positif. Tetapi apabila didapatkan warna hitam atau gelap, artinya refleks fundus negatif. Tetapi apabila terdapat gambaran seperti lubang kunci yang menandakan kemungkinan adanya koloboma iris. Apabila terdapat warna tidak seragam, itu menunjukkan adanya dislokasi dari lensa. Kemudian apabila terdapat crescent gelap, menandakan kemungkinan adanya kelainan seperti ablasio retina atau koroid, ablasio retina atau koroid, atau adanya tumor intraokuler. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan pada mata sebelahnya dengan menggunakan mata kiri kita. Ya, apabila sudah, kita bisa lakukan pemeriksaan yaitu segmen posterior dari mata. Untuk pemeriksaan segmen posterior dari mata ini, kita pertama atur terlebih dahulu dari roda lensanya, kita posisikan sama pada posisi 0. Kemudian setelah itu kita periksa terlebih dahulu pada mata kanannya. Nah, kita arahkan cahaya oftalmoskop sekitar 15 cm dari mata pasien. Kemudian sama kita periksa juga dengan mata kanan kita. Pak, bisa melihat jauh ke depan Pak? Baik. Kemudian kita periksa dengan mata kanan kita, kemudian sampai kita lihat refleks fundusnya merah cemerlang. Apabila kita lihat refleks fundus merah cemerlang, kita dekatkan kembali sampai fundus terlihat lebih jelas, kira-kira 2 cm dari mata pasien. Kemudian setelah itu kita periksa, yaitu kita periksa dari pertama itu dari korpus vitreumnya. Kemudian setelah itu kita lihat dari papil nervus opticusnya. Kemudian kita lihat dari cup, kemudian daerah diskusnya. Kemudian kita lihat juga dari pembuluh darah, vena, dan arteri retina centralisnya adakah kelainan atau tidak. Kemudian setelah itu kita periksa bagian retina ke arah temporal atas, kemudian ke arah temporal bawah, kemudian ke arah nasal atas, kemudian ke arah nasal bawah. Kemudian kita lakukan pemeriksaan makula. Untuk pemeriksaan makula ini kita menggunakan cahaya yang redup. Kemudian setelah itu kita suruh pasien untuk melihat ke arah cahaya. Pak, bisa melihat ke arah cahaya Pak? Baik. Kemudian kita lihat dari makulanya apakah normal atau tidak. Ya, bila sudah, kita bisa lakukan pada mata sebelah kiri dengan melihat dengan mata kita yang sebelah kiri juga. Ya baik Pak, untuk pemeriksaannya alhamdulillah telah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Pak? Ya baik, jika Bapak tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kerjasamanya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita bisa cuci tangan lagi.